Halo. Nah, jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus nih, teman-teman. Jadi di sini aku perkenalkan, aku sendiri Ifdalil Akbar dan beberapa audiens aku. Boleh perkenalkan diri dulu. Aku Kayla Mutiara Shalom. Aku Dinda Agustina, 243. Aduh, harus banget disebut BP-nya ya. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan terkait diabetes mellitus dan di sini aku fokus membahas tentang moral dari diabetes mellitusnya ya, teman-teman. Nah, jadi Kayla dan Dinda, untuk diabetes mellitus ini sendiri itu adalah sebuah penyakit yang emang kalau untuk moral itu nggak berhubungan dengan sosial-sosial yang ada di masyarakat ya, teman-teman. Paling kalau untuk diabetes mellitus ini moralnya itu lebih ke penjagaan diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri itu gimana cara menghadapinya, berarti pola makan yang teratur, pengonsumsian gula yang tidak terlalu tinggi gitu. Jadi contoh-contoh moral yang kayak ke diri sendiri itu lebih harus ditingkatkan lagi gitu. Nah, dalam diabetes mellitus itu sendiri itu adalah sebuah penyakit yang emang dikhususkan bagi orang-orang yang mengonsumsi secara berlebihan. Jadi solusi yang dapat kita cari itu ada satu yang aku dapetin. Yang pertama itu kan melakukan penyuluhan kepada individu-individu itu. Misalnya aku sendiri sebagai tenaga kesehatan bilang kepada Salom misalnya, kalau misalnya kamu konsumsi ini, kamu akan dapat ini. Bisa kamu konsumsi gula dalam jumlah yang banyak, kamu bisa dapat diabetes mellitus, kan? Itu intinya. Nah, dari solusi aku tadi, aku menjelaskan kepada masyarakat menerima outputnya dari aku, dan masyarakat dapat mengubah dirinya gitu. Jadi dari teman-teman ada pertanyaan nggak tentang solusi yang aku berikan gitu? Ini bertanya ya, Gak? Kan tadi penyuluhan gitu kan, rame-rame gitu ya. Nah, kalau diabetes mellitus ini kan penyakitnya individual, terus bukan penyakit yang mudah tersebar gitu kan, dia kan individualis. Jadi ada nggak efektif penyuluhan gitu kalau rame-rame? Mau oke. Kalau untuk pertanyaan tadi efektif tidak efektifnya itu kan kita kembali ke kepribadian orangnya. Kalau misalnya dalam satu ruangan itu banyak orang-orang dengan faktor risiko tinggi, itu kita bisa melakukannya dengan cara penyuluhan secara interpersonal. Jadi kita bicara kepada mereka apa pola konsumsi mereka. Jadi kita yang mengajak mereka secara personal gitu. Jadi mereka merasa kalau penyuluhan yang kita berikan itu memang lebih spesifik kepada mereka yang emang menjadi orang yang faktor risiko gitu. Nah, dari itu sendiri itu kan dapat dikumpulkan kan beberapa orang dalam penyuluhan itu, mana yang faktor risikonya paling tinggi. Nah, itu yang akan jadi prioritas gitu. Efektif tidak efektifnya kembali lagi ke orang itu. Orang itu mau nggak mendengarkan kita sebagai penyuluh? Mau nggak mereka merubah pola hidup mereka menjadi lebih baik? Mau nggak mereka berhenti mengonsumsi gula dalam jumlah yang tinggi gitu kan? Nah, kita juga ngejelasin dari orang-orang ini apa faktor risiko dari terjangkitnya diabetes mellitus. Kan diabetes mellitus ini nggak bisa disembuhin ya jatuhnya, karena diabetes mellitus itu hanya bisa diobati secara kuratif, secara berkala, nggak bisa disembuhkan secara total dan menghilangkan diabetes mellitus itu sendiri. Dengan kita memberikan faktor risiko itu kepada orang yang memiliki faktor risiko tinggi, maka dari itu kita kan bisa menekan mengurangi orang-orang yang kemungkinan akan terjangkit sama diabetes mellitus itu sendiri gitu. Jadi efektifnya itu kembali lagi ke masyarakat. Oke, masih ada lagi? Aku mau menanyakan tadi tentang penyuluhan yang individual kan. Bagaimana kalau masyarakat di dalam dirinya itu dia kayak merasa aku kayaknya ini bukan tanda-tanda diabetes mellitus, jadi ngapain lah ke puskesmas gitu. Itu gimana tuh biar masyarakat tuh tahu gimana tanda-tanda diabetes mellitus di dalam dirinya gitu tuh, biar dia mau untuk ke puskesmas gitu atau melihat untuk mengecek gitu kesehatannya. Oh, kalau untuk tanda-tanda itu sendiri, tanda-tanda umum itu udah bisa menjadi prioritas sih. Kan pernah dengar istilah kalau misalnya tanda-tanda seperti demam itu aja bisa merembet ke penyakit-penyakit lain. Sama kayak diabetes ini sendiri. Kalau diabetes ini sendiri, kita misalnya konsumsi gula kita terlalu tinggi, jadi kita merasa pusing gitu kan. Pusing itu saja bisa mengarah ke diabetes gitu, karena salah satu gejalanya diabetes itu kan sering mengalami
pusing dan juga apa itu namanya ya, susah untuk memiliki energi lebih gitu kan, karena cadangan energinya dia pakai untuk insulin di dalam tubuh mereka gitu. Nah, dari mereka yang mudah letih, mudah lesu saat kerjaan itu aja mereka udah memiliki gejala gitu. Tapi kalau mereka berpikir ini mungkin cuma lelah biasa karena aku sering kerja berat-berat dan lain-lain gitu kan. Nah, itu nggak bisa ditoleransi sebenarnya. Kita harus mengajak mereka ke posyandu atau tempat-tempat kesehatan terdekat gitu. Caranya mereka harus dibekali juga. Kembali lagi ke awal, mereka harus dibekali dulu, baru mereka harus mengecek diri mereka sendiri. Kembali lagi, moral yang tadi aku bilang kan, kalau misalnya kita melakukan penyuluhan, mereka mendengarkan apa yang kita bilang, mereka melihat gejalanya, mereka melakukan pengecekan. Kembali lagi kalau moral yang tadi, kalau mereka misalnya nggak patuh nih, kita berikan penyuluhannya berhasil bagi beberapa orang, sedangkan orang ini mereka percaya kalau mereka nggak memiliki itu, mereka nggak akan mengecek kan. Kalau mereka nggak akan mengecek, mereka juga yang akan menanggung resikonya sendiri gitu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat tuh kita cuma bisa melakukan dua kan, promotif dan preventif. Nah, promotif sama preventif kita gagal, berarti gagalnya itu dari diri mereka ya. Berarti kita tinggal mengharapkan yang kuratifnya, dan kuratif ini adalah suatu hal yang emang sangat-sangat nggak disarankan bagi penderita diabetes gitu. Oke, sejauh ini aman pada teman-teman. Makasih dah. Oke, berarti udah paham ya tentang diabetes mellitus ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, dadah. Berapa menit?